Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Jangan lupa untuk terus melakukan penambangan ya Bitcoin Satoshi karena yakin saja bahwa koin ini nantinya akan sangat berharga ya. Mudah-mudahan sampai 3 sampai 5 juta teman-teman ya harganya nantinya tembus ke sana ya, syukur-syukur bisa lebih tinggi dari itu ya. Untuk saat ini memang ya eh, kita sedikit ya banyak orang yang sepele karena belum ada harganya. Kebanyakan orang kita memang seperti itu teman-teman ya. Ketika belum ada harganya, belum bisa dijual, mereka akan sepele dan cenderung akan ikut menambang ketika sudah bisa dijual atau sudah ada harganya ya, seperti itu. Dan kelemahannya ketika kita menambang sudah ada harganya ya. Yang pertama tentu penambangannya sudah sulit. Yang kedua, penambangnya itu meledak, teman-teman. Dan saat itulah kita kesulitan untuk mendapatkan Bitcoin Satoshi ya. Seperti kisahnya Bitcoin dulu ya. Ketika awal-awal menambang dalam 1 menit bisa 50 Bitcoin ya. Ceritanya seperti itu. Nah, sekarang ya bayangkan sulitnya ya menambang Bitcoin ya. Nah, Bitcoin Satoshi juga akan seperti itu teman-teman ya. Semakin lama akan semakin sulit tambang dan saat inilah akan kita harus mengambil peluang ya. Di saatnya nanti di generasi-generasi ke depan ya, itu Bitcoin Satoshi sudah diperdagangkan dan saat itu ya, saat itulah nilai Bitcoin Satoshi 0,00 sekian pun akan sangat berharga teman-teman ya. Nah, maka ketika kita tidak ambil bagian hari ini, maka kita akan rugi. Nah, ini ya, kita jalan-jalan di Twitter saja hari ini ya. Ini bukan resmi namun juga bisa kita jadikan motivasi ya. Sistem rantai Satoshi yang mengintegrasikan keunggulan Bitcoin dan Ethereum pasti akan sempurna, aman dan stabil dan tidak akan pernah binasa sebagai cryptocurrency yang dapat diwariskan selama berabad-abad. Nah, bayangkan jika cita-citanya sampai berabad-abad ya ini, maka ini tentu akan menjadi sangat berharga di masa yang akan datang ya, di mana sudah tidak bisa lagi ditambang ya, seperti itu. Nah, kita jalan-jalan ke Kordau ya. Dari awal saya selalu mengatakan ya bahwa Bitcoin Satoshi ini ya itu penggabungan ya dari Bitcoin dengan Ethereum ya, teknologinya seperti itu ya. Maka itu sangat canggih dan rugi jika kita tidak melakukan penambangan. Memang dalam melakukan pencerahan ini ya, saya sering juga diserang ya, serang sebagai ODGJ ya, ada channel-channel tertentu yang menyerang ya, kemudian disebut orang gila ya, seperti itu ya. Maka tinggal kita tunjukkan saja nanti ya, jadi apa koin ini ya. Sebenarnya tujuan saya yaitu mengajak adalah selain juga jujur untuk mendapatkan kecepatan hash, juga setidaknya teman-teman itu ikut melakukan penambangan sehingga memiliki koin. Nah, seperti itu. Karena ada pesan ya dari uh, Twitter yang pernah saya baca, setidaknya ya teman di sekelilingmu ya, setidaknya biarkan orang di sekelilingmu memiliki 2 sampai 5 ya BTC Satoshi, seperti itu teman-teman ya. Bahkan pesan itu berbunyi setidaknya biarkan orang miskin ya. Bukan berarti kita ini miskin teman ya, tapi itu ada pesan yang pernah saya baca ya. Artinya seolah-olah menginstruksikan bahwa kita ini tidak bisa memberi dengan uang, maka kita memberi dengan peluang, seperti itu teman-teman ya. Nah, disitulah yang bisa kita lakukan. Biarkan setidaknya orang miskin di sekitarmu itu memiliki ya 1 sampai 5 Bitcoin Satoshi, seperti itu teman-teman ya. Maka itu memiliki maksud tersendiri mungkin ya. Nah, di sini ada status daripada Kordau ya.
entah mengapa dua kali ini ya CoreDAO ini selalu dibuka dengan rilis baru dalam 1 minggu. Apa maksudnya ini ya? Entah rilis testnet yang baru atau rilis white paper baru ya, atau rilis mainnet, kita enggak tahu ya teman-teman ya. Masih teka-teki ya. Kemudian di sini Bitcoin adalah solusi digital pertama untuk masalah uang, tetapi hanya dengan 7 TPS. Nah, ini kelemahan Bitcoin ya, disebut di sini kecepatannya ya. Ia tidak memiliki skalabilitas. Nah, skalabilitas itu teman-teman adalah kecepatannya, yang mana yang bisa memenuhi ketiga-tiganya itu ya, yang disebut trilema blockchain itu Bitcoin Satoshi teman-teman ya, yaitu skalabilitas, desentralisasi, dan security ya, keamanan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk transisi di luar kasus penggunaan ya, store of value. Nah, kemudian ini ada lagi ya jawaban. Nah, penambang BTCS menganggap serius proyek ini. Satoshi BTCS berada di jalur untuk membuka kejutan besar di industri kripto. Bitcoin yang terlewatkan ambil BTCS. Ya. Maksudnya terlambat Bitcoin ambil BTCS, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang di sini ya, ini sebenarnya kemarin ya sudah di-upload. Kemudian juga dibuka dengan rilis baru dalam 1 minggu teman-teman. Apa maksudnya ini kan ya? Kami menyukai kemampuan program Ethereum dan desentralisasi BTC dan membangun blockchain untuk semua orang. Nah, ini teman-teman. Lagi-lagi ini ya membahas ya. Nah, ya. Satoshi BTC akan berjalan pada mekanisme POW, Proof of Work, tertanam dengan kontrak cerdas yang memungkinkan pengembang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan proyek di blockchain Satoshi Public Chain ya. Nah, di sini ada Bitcoin, Ethereum, kemudian Core ya. Seperti itu teman-teman ya, menghasilkan Core. Nah, maka kita perlu juga mempelajari apa itu Core ya. Nah, pada intinya teman-teman, di sini para penambang di saat kita meremehkan ya, banyak yang meremehkan koin ini, ternyata orang luar negeri itu sedang gencar teman-teman ya. Di sini isinya orang luar negeri semua, dan saya melihat ada yang koinnya sampai 16.000 ya teman-teman. Sedangkan kita ya itu melihat koin orang 100 sampai 200 saja sudah tercengang teman-teman ya. Artinya ya kita terlambat sebenarnya ya. Terlambat penambangan ya. Sudah tidak apa-apa, yang penting setidaknya kita tidak ketinggalan. Oke, sampai di sini saja. Kita lanjut berikutnya. Maaf suara saya agak serak karena sedang batuk teman-teman ya. Nah, sampai di sini saja kita tutup video pada hari ini. Dengan salam penutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.